Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sherlung Vitasari, NIM 216151057. Di sini saya akan bercerita tentang novel yang berjudul Teluk Alaska. Nah, Teluk Alaska ini bercerita tentang seorang wanita bernama Anastasia Mesha, seorang gadis pendiam, tidak suka mengadu, dan tidak memiliki kawan. Dirinya hanya mampu bercerita melalui buku diarinya yang berwarna pink. Namun tanpa teman-temannya sadari, anak ini memiliki buku diari berwarna hitam di mana tempat dia curhat dan menuliskan semua rahasianya. Nah, wanita yang kerap di anak ini di sekolah dia sering dirunding dengan teman-temannya, apalagi oleh geng penguasa sekolah. Dia sering dibully seperti itu. Nah, di sekolah dia juga memiliki teman satu bernama Bulan. Nah, biasa dipanggil sahabatnya ya. Jadi, Bulan ini sahabatnya si Ana. Setelah kehadiran Bulan, Ana itu merasa dirinya lebih baik lagi. Jadi kehadiran Bulan itu membawa pengaruh baik bagi Ana. Nah, di sisi lain ada Alistair yang memiliki geng penguasa sekolah tadi seringkali merundung anak-anak lain termasuk si Ana. Meskipun memiliki nama yang sama seperti teman waktu kecilnya dulu, namun sifat Alistair sekarang benar-benar jauh berbeda dari Alistair yang dia kenal waktu kecil. Nah, hal itu yang membuat Ana menjadi berpikir bahwa Alistair yang ada di sekolah itu bukan Alistair teman masa kecilnya dulu. Ana terus dibully oleh geng Alistair dan juga Tasya, tetapi Ana sabar dan tetap tenang karena kini ada Bulan yang merupakan sahabat baiknya Ana. Tetapi semua tentang Alistair cukup mengusik Ana, membuatnya bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah Alistair ini sama dengan Alistair waktu kecilku dulu ya? Nah, terus si Ana pun memutuskan untuk mencari tahu tentang Alistair. Alistair yang kasar, bahkan tidak segan-segan menyuruh orang di kelas untuk tidak mau berteman dengan Ana. Nah, entah mengapa segala hal yang ada pada Ana selalu membuat diri Alistair kesal. Terus suatu hari ketika Alistair mendapati bahwa dia melihat Ana di luar sekolah, kemudian Alistair memutuskan untuk mengikuti. Rupanya Ana berhenti di sebuah pemakaman ayahnya dan menangis di depan batu nisan ayahnya. Selama ini tanpa disadari ternyata Ana selalu bercerita pada mendiang ayahnya atas segala kesulitan yang dihadapi di sekolah. Kenyataannya bahwa Ana ternyata sosok yang rapuh. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, perasaan Alistair mencelos dan hancur. Dirinya merasa bahwa telah berlaku berlebihan terhadap Ana. Hal ini membuat Alistair terus setelah kejadian itu, Alistair menyadari bahwa Ana itu adalah sahabat masa kecilnya. Nah, Alistair pun merasa bahwa dia sangat keterlaluan hingga dari kehadiran kawan dekatnya itu. Nah, terus di sisi lain, Ana yang telah sadar bahwa benar Alistair adalah kawan lamanya, yang telah berubah sikapnya. Secara berangsur-angsur, keduanya menyadari dan menjadi jauh lebih terbuka satu sama lain. Nah, Ana dan Alistair sama-sama mengetahui rahasia masing-masing. Alasan dibalik perubahan sikap Alistair yang sedikit banyak disebabkan karena hubungan dengan sang ayah. Nah, rahasia yang telah Ana simpan rapat-rapat selama ini. Dalam diari hitamnya, Ana menuliskan segala hal yang tak mampu ia ceritakan pada orang lain tentang kondisi keluarganya, terus alasan mengapa Ana tidak mampu menerima perasaan Alistair, dan Ana pun sadar bahwa dirinya merasa tak perlu menjalin hubungan dengan siapa-siapa saat dokter tidak mampu memberikan kesempatan hidup karena penyakitnya si Ana. Nah, pada akhirnya keputusan ada pada kedua belah pihak, sehingga
bagaimana sikap Anna dan Alistair, dan bagaimana keputusan Alistair merupakan keputusan yang terbaik untuk keduanya. Bahkan ketika Alistair sadar bahwa sosok perempuan rapuh di hadapannya itu tidak memiliki banyak waktu lagi. Nah, cerita Teluk Alaska ini tidak hanya sekedar kisah cinta monyet belaka, melainkan si penulis Eka Aryani memberikan pengemasan cerita yang baik dan bumbu-bumbu cerita kelucuan serta romantis yang sanggup mendebarkan hati para pembacanya. Mulai dari diksi dan gaya bahasa yang dipaparkan dalam novel terasa begitu tepat sehingga pembaca bisa merasakan keresahan dan emosi yang sama dengan karakter Anna dan juga Alistair. Nah, untuk nilai dan pesan moral sendiri dari cerita Teluk Alaska ini melalui dari dua orang dan dua karakter yang berbeda, mendapati contoh moral yang baik dan mampu menjadi inspirasi. Dari karakter si Anna, kita paham bahwa kehidupan memang tidak selalu mudah. Anna yang mengalami banyak lika-liku serta permasalahan hidup dan memiliki keluarga yang sederhana, tetapi mereka mampu bertahan meskipun harus bekerja dan bersusah payah terlebih dahulu. Nah, Anna dan ibunya mengajarkan kita untuk pantang menyerah. Mereka berjuang dan bangkit lagi membangun ekonomi keluarga supaya stabil setelah mengalami krisis yang besar. Selain itu, ibunya si Anna satu-satunya orang terdekat Anna dan satu-satunya orang untuk Anna pulang. Kebaikan dan dukungan membuat Anna itu bertahan sampai sekarang. Meskipun di sekolah Anna sering mengalami penindasan, namun setidaknya Anna memiliki ibu yang kuat dan ibu yang menjadi tempat Anna untuk pulang. Nah, hal itu juga yang membuat kepribadian Anna menjadi seorang gadis yang sabar dan baik. Dirinya seringkali mengalami penindasan, tapi dia tidak memiliki rasa marah ataupun dendam, sama sekali tidak. Nah, meskipun Anna sering mengalami kesedihan yang dia pendam sendiri, akan tetapi gadis rapuh ini tidak ingin menunjukkan sisi rapuhnya. Dia hanya mampu mengungkapkan rasanya melalui novel Pink tadi yang dia punya itu tadi. Nah, cerita ini menceritakan tentang persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan isu-isu atau konflik-konflik di dalam keluarga. Nah, dari yang diceritakan itu seperti persahabatan itu terjalin antara Alistair dan Anna yang mereka telah bersahabat dari waktu kecil, dan setelah memasuki dunia sekolah persahabatan si Anna pun menjadi ke bulan karena Alistair yang telah berpisah lama semenjak dia kecil dan dipertemukan lagi di sekolah itu. Tetapi kan perubahan sikap yang sangat mencolok menjadikan Anna ragu bahwa itu Alistair teman kecilnya atau tidak. Nah, sedangkan di dalam kekeluargaannya ini terkait antara dua keluarga, yakni dari keluarga Anna dan keluarga Alistair. Berhubung semenjak mereka masih kecil, orang tua Anna dan Alistair ini adalah rekan kerja ataupun rekan bisnis. Nah, akan tetapi dari dua keluarga ini mempunyai tolak ukur yang berbeda. Untuk keluarga Anna sendiri, mereka menjalin keluarga sangat harmonis. Ibunya juga sangat menyayangi Anna dan memiliki waktu luang untuk Anna, menjadi tempat Anna untuk pulang. Terus semangat kerja ibunya Anna yang tinggi untuk menyekolahkan si Anna. Kemudian untuk keluarga Alistair sendiri, mereka hidup itu tidak harmonis, seperti ayah dan ibunya Alistair itu kerap sekali bertengkar. Padahal kalau dilihat keluarga mereka itu merupakan keluarga yang terpandang, sukses. Ayah ibunya Alistair pun seorang pengusaha terkenal.
Nah, hal itulah yang menjadikan Alistair menjadi anak broken home. Yang dulunya Alistair itu dikenal Anna sebagai Alistair yang baik, terus suka bermain dengan Anna. Tapi setelah ia besar, watak itu bertolak ukur dengan Alistair yang dia kenal semenjak kecil. Nah, kalau untuk percintaan ini terjadi antara Anna dan Alistair, dan juga dari pihak ketiga ada si Tasya. Nah, Tasya ini kebetulan teman Anna dari waktu SMP, tetapi si Tasya ini menjadi benci kepada Anna karena semenjak dia mengenal cowok dan ingin mendekati si cowok, tetapi si cowok tersebut lebih memilih dekat dengan si Anna, sampai Alistair sekarang pun yang menjadi gebetan si Tasya ini lebih dekat kepada Anna. Nah, hal itulah yang membuat Tasya benci kepada Anna. Kemudian untuk keluarga si Tasya sendiri, Tasya ini juga berasal dari keluarga yang broken home. Dia kecil sudah ditinggal oleh ibunya, kemudian dia dibesarkan oleh seorang ayahnya yang kebetulan adalah pemabuk. Nah, hal inilah yang menyebabkan Tasya ini menjadi sesosok yang suka membuli temannya karena dianggap kurang kasih sayang dari orang tuanya. Nah, dari novel Teluk Alaska ini dapat diambil nilai mendidik, diantaranya bahwa komunikasi dengan orang tua itu sangat penting dan menjadikan bibih-bibih dalam diri kita menjadi lebih baik dan berkarakter serta berbudi pekerti, karena didikan orang tua itu adalah nomor satu. Jika kita kekurangan kasih sayang dari orang tua, maka yang kita itu akan merasa bahwa diri kita itu kesepian dan melakukan segala hal yang kita anggap itu baik padahal buruk. Nah, di dalam cerita Teluk Alaska ini juga memuat pengajaran dan pelajaran bagi kita semua bahwasanya kita tidak boleh membuli seseorang karena kita tidak pernah tahu seseorang itu siapa dan kesulitan atau masalah hidup yang dialaminya itu seperti apa. Nah, kemudian pesan dan kesan dari saya setelah membaca novel ini bahwasanya bahasa yang digunakan dalam novel ini sangatlah mudah difahami dan banyak sekali mengajarkan kita tentang bagaimana kehidupan yang dijalani, serta banyak sekali pengajaran yang didapat melalui dua tokoh ini. Nah, itu tadi sedikit cuplikan cerita dari novel Teluk Alaska karya Eka Aryani. Dari cerita tadi kita dapat mengambil dari sisi baiknya saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.